Berikut dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengeluaran kas kecil. Mari kita lihat. Yang pertama adalah bukti pengeluaran kas atau biasa kita sebut bukti kas keluar. Di sini kita perhatikan di dalam dokumen itu tertera nomor, tanggal, ya, nomor BKK keluarnya tanggal berapa, tanggalnya juga. Dan dibayarkannya kepada siapa? BKK itu untuk pemegang dana kas kecil sejumlah nilainya berapa? Tergantung pada kebijakan perusahaan yang di SK-kan, dituangkan di dalam surat keputusan. Tujuan pengeluaran uang ini adalah untuk pembentukan dana kas kecil. Nah, di sini ada nomor akun, ada jumlah, di bawahnya ada 3 kolom untuk tempat tanda tangan yang bagian otorisasinya adalah kepala bagian keuangan atau pimpinan keuangan atau manajer keuangan. Kemudian yang membuatnya BKK ini siapa? Ya, BKK ini dibuat di bagian hutang, lalu dibayarnya nanti BKK ini akan juga ke bagian kasa atau kasir, ya, yang membayar atau yang mengeluarkan cek. Jadi dibayar bagian kasa. Ini 3 kolom ini yang menandatangani bukti pengeluaran kas atau BKK, bukti kas keluar. Selanjutnya adalah dokumen yang kedua adalah cek. Cek adalah surat perintah bayar bank kepada pembawa cek, ya. Ini contohnya, di sini ada nomor cek di kanan atas, ada tanggalnya, ya, dan ada jumlah nilai dan penyerahan cek ini kepada siapa, sejumlah berapa. Nah, ini contoh-contoh cek. Yang ketiga adalah dokumen permintaan pengeluaran kas kecil. Permintaan pengeluaran kas kecil ini dibuat oleh siapa? Dibuat oleh bagian yang membutuhkan dana, yaitu pemakai kas kecil. Di sini juga terlihat ada nomornya, tanggalnya, dan siapakah yang membutuhkan dana. Apakah bagian umum, atau bagian administrasi, ataukah bagian operasional, atau bagian general affair, atau ya yang lain-lain, ya. Jumlah uangnya yang diperlukan berapa? Ditulis, ya. Dan keperluannya untuk apa? Ditulis, ya. Ini bawahnya perincian. Jadi ketika pemakai kas kecil membutuhkan dana, membuat form ini, ya, formulir permintaan pengeluaran kas kecil. Yang di bawahnya ada bagian yang tanda tangan. Yang meminta siapa? Yang meminta adalah pemakai kas kecil, ya, yang meminta uang, yang kemudian disetujui dan ditantangani oleh kepala bagiannya. Ini form yang ketiga. Form keempat adalah bukti pengeluaran kas kecil. Tadi yang ketiga ini kan permintaan pengeluaran kas kecil dibuat sebelum belanja, ya, sebelum mengeluarkan uang. Jadi ketika sudah selesai beli atau belanja, baru si pemakai kas kecil ini memberikan bukti atau membuat bukti pengeluaran kas kecil beserta dokumen-dokumen pendukungnya seperti nota kontan atau kwitansi yang diserahkan nanti kepada pemegang dana kas kecil sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, ini nomor BPKK-nya yang dikeluarkan. Nomor PPKK ini adalah nomor yang awal. Sebelum dia belanja, nomor PPKK-nya berapa? Nah, ternyata di sini nomor PPKK-nya 6421. Berarti, jadi form ini berdasarkan dari form yang sebelumnya, ketika sebelum beli, ya. Nah, ini jumlah yang diterima berapa? Jumlah yang diterima waktu pertama awal, ya nih, 630 waktu minta pertama sebelum belanja, ya. Pas belanja, ternyata habisnya cuman
600, jumlah yang dikeluarkan 600. Berarti ada sisa lebih 30.000. Nah, yang membuat bukti pengeluaran kas kecil ini siapa? Nah, yang membuat adalah pemakai kas kecil. Ketika dia sudah belanja, dia buat ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang dana kas kecil atas dana yang telah diminta. Ditandatangani lagi oleh kepala bagian umum atau pimpinan. Yang terakhir adalah form permintaan pengisian kembali kas kecil. Di saat di akhir periode atau saldo kas sudah minim, bagian pemegang dana kas kecil membuat permintaan pengisian kembali kas kecil. Ini formnya. Ini nomor-nomornya, tanggalnya yang diajukan. Nah, ini permintaan pengisian kas kecil. Nah, dia merujuk kepada kemana? Kepada jumlah bukti pengeluaran kas kecil yang dikeluarkan. Jumlah sisa uang tunainya sekarang berapa? Pemegang kas kecil tinggal berapa? Oh, tinggal 400. Sementara kemarin habis semua total habis pembelanjaan adalah 600.000. Berarti sementara jumlah dana kas kecil yang ditetapkan 1 juta. Berarti yang harus diminta lagi adalah 600. Ya, jadi kan awalnya saldo kas kecil itu 1 juta. Nah, ternyata dalam sebulan itu habis 600.000 uang kas kecil. Sisanya tinggal 400.000 dong ya. Nah, tinggal 400.000 ini supaya jadi tetap 1 juta, berarti harus diminta lagi 600.000. Nah, di bawah ini selain ada bagian tanda tangan, ada juga bagian rekapitulasi. Ini bagian rekapitulasi ini merekap atau memberikan catatan bahwa jumlah yang diminta ini perinciannya ada di bawah di rekapitulasi. Misalnya diminta 600.000 itu apa aja? Jumlah 600 itu buat di apa aja? Nanti diuraikan di bagian rekapitulasi. Kemudian yang tanda tangan dibuat oleh siapa? Dibuat oleh bagian pemegang dana kas kecil. Diperiksa oleh siapa, disetujui oleh siapa, dibayar oleh siapa. Yang membayar adalah kasir. Nah, form permintaan pengisian kembali kas kecil ini nanti kalau sudah semua ditulis, diserahkan kepada bagian utang. Nah, diserahkan ke bagian utang bersama dengan dokumen pendukungnya. Itu ya, jadi setelah periode akhir pemegang kas kecil membuat permintaan pengisian kembali kas kecil serta dokumen pendukung yang akan diserahkan kepada bagian utang. Nanti bagian utang membuat BKK lagi dan seterusnya. Siklusnya seperti terus ya. Nah, demikian dokumen yang akan digunakan dalam pengelolaan kas kecil. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari arus dokumennya. Sekian dan terima kasih.